Yang tadi saudara saudagar yang maksudnya punya skill seperti itu memang asli orang Madinah atau Itu termasuk tetap muhajirin? orang muhajirin. Muhajirin, ya? Orang muhajirin. Sedangkan orang Ansar itu rata-rata petani. Kemudian hal itu apa juga diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, Ustaz, untuk Nah, perekonomian ini seperti ya? ada terjadi pergeseran, Mas Rizal. Iya. Ketika para sahabat di bawah kepemimpinan Nabi, mereka berhasil menguasai Jazirah Arab. Iya. Semula sahabat itu jumlahnya sangat sedikit, Ansar dan Muhajirin sedikit. Tapi ketika seperti Allah gambarkan, "Adkhuluna fi dinillahi afwaja", para kabilah-kabilah itu masuk Islam berbondong-bondong. Kemudian di zaman Nabi, Jazirah Arab hampir semuanya sudah masuk Islam. Iya. Di zaman Abu Bakar disibukkan dengan proses adanya sebagian kabilah yang murtad, berusaha mempertahankan lagi mereka agar kembali masuk Islam. Nah, di zaman Umar sudah aman, kondusif, ya. Sehingga Umar fokus untuk bagaimana meluaskan dakwah Islam. Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab, dua negara adidaya, Persia dan Romawi itu berhasil ditundukkan, dan penduduknya banyak yang masuk Islam. Afrika masuk Islam, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab juga. Mayoritas Afrika masuk Islam. Sudan, Mesir dan sekitarnya, Aljazair itu sudah masuk Islam di awal-awal zamannya Umar bin Khattab. Persia, Romawi hingga mendekati dataran India itu sudah masuk di zaman Umar bin Khattab. Sehingga terjadi ledakan ekonomi yang luar biasa. Ini menyebabkan generasi penerus mengalami perubahan. Sehingga suatu hari Umar bin Khattab ketika masuk ke pasar, beliau heran, ternyata yang berdagang di pasar rata-rata adalah budak. Rata-rata adalah budak. Kenapa? Putra-putra sahabat sudah menikmati, sudah enjoy dengan warisan harta orang tuanya. Orang tuanya sudah kaya raya. Sedangkan para sahabat yang hidup kala itu, mereka sudah memiliki jabatan-jabatan yang penting, menjadi gubernur di Mekah, di Irak, di Syam, di Yaman, di Afrika, sehingga mereka sudah menjadi pembesar gitu. Sehingga tidak lagi terjun ke pasar. Pasar sudah diurus harusnya oleh generasi penerus, yaitu putra-putra sahabat. Nah, banyak dari putra sahabat yang selain karena mereka juga ikut sibuk dengan urusan jihad, mereka sudah terlalu menikmati, sudah mulai menikmati sukses yang didapat oleh generasi sebelumnya. Ketika Umar bin Khattab datang ke pasar, dia dapatkan mayoritas pelaku usahanya adalah pedagangnya budak. Sehingga beliau kecewa, beliau sudah punya prediksi ke depan ini bakal timbul krisis sosial yang berat. Maka beliau pun mengumpulkan para sahabat bahwa kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka suatu saat nanti orang-orang merdeka ini akan sangat bergantung dengan budak. Akan berbalik, budak berperilaku seperti majikan, majikan berperilaku seperti budak, diperlakukan seperti budak. Yang perempuan pun demikian. Yang sebelumnya majikan perempuan itu marah kepada budaknya, suatu saat nanti berbalik. Majikan perempuan takut sama budak perempuannya. Kenapa? Hidup mereka bergantung, ada ketergantungan. Sehingga pekerjaan yang menjalani semua, yang tahu keuangannya, yang bisa mendatangkan uang, yang bisa mengurusi pekerjaan adalah karyawannya, budaknya. Maka kalau budaknya marah, khawatir tokonya sepi, khawatir bisnisnya tidak jalan. Nah, ini kondisi sudah mulai dirasakan di zaman tabi'in, di zaman generasi kedua, yaitu generasi anak-anak sahabat. Maka Umar memberikan instruksi agar anak-anak para sahabat ini terjun ke pasar. Jangan membiarkan budak hanya budak yang menjalankan perdagangan. Sehingga beliau contohkan sendiri. Asim, putranya Umar bin Khattab, ketika sudah balik, beliau segera nikahkan, segera dicarikan pasangan hidup. Padahal dia belum bisa bekerja, belum bisa berdagang. Asim itu dia segera nikahkan,
selama 1 bulan, ini luar biasanya kehidupan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pengantin baru di zaman Umar bin Khattab itu diberi biaya selama 1 bulan, Mas Riza, dari Baitul Mal. Ditanggung gitu. Ditanggung oleh negara. Selama 1 bulan, bulan madu itu ditanggung biayanya oleh Baitul Mal. Setelah 1 bulan, beliau panggil putranya Asim. Katanya, aku tidak akan beri jatah lebih. Sebagaimana yang lain, yang 1 bulan sudah aku putus. Maka kamu pun 1 bulan. Nah sekarang datang giliran aku sebagai ayahmu. Silahkan kau petik hasil panen di ladang sana, dia tunjukkan daerah Awali namanya. Daerah timurnya Madinah itu daerah Awali. Umar punya kebun kurma di sana. Engkau petik buahnya, engkau jual, engkau jadikan modal dagang. Caranya gimana? Bapaknya sibuk dengan urusan khilafah, pemerintahan. Dia tidak mungkin ngajari putranya berdagang. Beliau arahkan, pergilah, temuilah salah satu pamanmu, salah satu kerabatmu dari keluarga Khattab, dari kabilah Khattab yang berdagang. Duduk di sebelahnya. Setiap dia beli, ikut beli seharga. Kalau bahasa kita nempil, ikut nempil. Jadi kalau saudaranya itu beli, ya dia ikut membeli. Kalau dia jual dengan harga berapa, dia ikut menjual dengan harga itu. Sederhananya adalah magang kerja, magang dagang. Jadi ditempelkan dengan keluarganya yang sudah sukses, punya pengalaman, magang kerja. Dan ini konsep magang ini ternyata sudah diterapkan di zaman Umar bin Khattab. Sehingga disinilah artinya putra seorang khalifah yang punya dong Persia Romawi, kekuasaannya sudah di bawah Umar bin Khattab. Ternyata putranya pun tidak dibiarkan manja, diperintahkan untuk magang kerja. Memang dulu kan belum ada lembaga BLK gitu kan, belum ada ya. Maka ya prakteknya langsung di lapangan dengan kerabatnya, saudaranya, kawannya kayak gitu. Iya. Ini pelajaran yang perlu kita ini Ustaz ya, perhatikan bahwa memang kita harus selalu berusaha membuat anak-anak kita ini siap dari awal Ustaz ya. Betul. Ya, menghadapi ya kenyataan gitu loh kan. Betul. Biasanya kan cuman kalau apalagi kita sudah dalam keadaan sukses gitu kan, biasanya semua sudah tercukupi bayangannya. Biasanya anak-anak kita kan yang enak-enak aja. Padahal dulu waktu awal memulai itu kan memang perlu perjuangan. Iya. Kadang kasih sayang orang tua itu salah posisi menurut saya. Iya. Orang tuanya dulu terlunta-lunta merintis bisnis itu dengan jatuh bangun. Iya. Dia tidak ingin putranya mengalami hal yang sama. Nak, kamu tidak usah jatuh bangun seperti bapak. Akhirnya jiwa anaknya tidak punya, jiwa survival tidak ada maksudnya. Iya. Manja yang terjadi. Sehingga Nabi sendiri sudah memberikan warning itu. Syiraru ummati, umatku yang terburuk itu adalah man yuladu fin na'im. Orang yang dilahirkan, generasi yang dilahirkan dalam kondisi kaya raya. Keluarganya sudah sukses. Ya'kuluna sunufan min at-ta'am. Makan macam-macam hidangan ada. Yalbasuna alwana min libas. Pakaian macam-macam pakaian dia ada. Wa yatashaddaquna fil kalam. Hobinya cuma kongko sana kongko sini, ngobrol sana ngobrol sini, seakan-akan dia jagoan. Padahal dia tidak bisa apa-apa. Karena dia tidak punya pengalaman kerja. Dia tidak punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah, problem solving dia tidak punya. Semua diselesaikan bapaknya, semua diselesaikan karyawan bapaknya. Sehingga ketika bapaknya mati, dia tidak bisa punya pengalaman, bisnisnya hancur. Kenapa? Anak tidak pernah mengalami, tidak ngerti histori bisnis, roh bisnisnya itu tidak tahu, dia tidak paham. Role bisnisnya arahnya kemana, seperti apa, seninya tidak ada. Sehingga bapaknya mati, ikut mati dia. Ikut miskin. Sehingga ada pepatah Jawa mengatakan, tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Pohon jarak maksudnya. Itu kalau dipotong tumbuh katanya. Tapi kalau pohon jati dipotong mati. Artinya apa? Pohonnya ini kan sudah besar. Bapaknya mati, sudah tidak bisa semi lagi. Bisnisnya itu mati di situ. Tapi rakyat jelata, rakyat kecil dari grassroots, orang yang orang tuanya bukan orang yang sukses, sehingga sejak dini anaknya pun dilatih survival, dilatih susah, dilatih perjuangan. Justru mereka lah yang akhirnya nanti di generasi selanjutnya menjadi orang-orang sukses. Karena memang sukses itu adalah perjuangan, dan bahkan sebagian orang mengatakan sukses hari ini itu
adalah peluh dan keringat kita hari kemarin. Jadi ketika kemarin kita berpeluh-peluh, berkeringat, bertetesan air mata, bercucuran darah, maka hari ini kita sudah tinggal menikmati. Itu yang pepatah bijak dalam Indonesia kan gitu. Iya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian katanya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, dan itu memang hidup itu seperti itu Mas Riza. Iya. Nah ini kan biasanya saya pernah dengar juga Ustaz, soal power of kepepet gitu Ustaz. Orang tuh biasanya akan survive itu kalau kepepet gitu. Nah tapi kalau dalam kondisi tadi misalnya keluarga kita mapan ini Ustaz, untuk menemukan itu apa nunggu harus jatuh dulu atau sudah bisa di ini Ustaz? Kepepet itu Mas Riza, itu ada dua sikap yang terjadi. Ada orang yang kepepet akhirnya pasrah, ya sudahlah mati. Kayak gitu. Itu perilaku orang. Ketika terjepit dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena dia tidak pernah punya pengalaman, tidak pernah punya data di dalam memori dan inspirasi dirinya itu bahwa sebetulnya kondisi terpepet itu masih ada peluang untuk selamat. Dia selama ini sukses saja, enak saja ya, ketika terpepet dia sudah nangis gitu. Ayah, ibu itu yang dia sibukkan gitu loh. Ayah ibu dia memanggil ayah ibunya. Tapi bagi orang yang terbiasa terpepet, susah waktu kecilnya, dia tidak manggil bapak ibu, kan ketika data ibu tidak punya apa-apa bapaknya. Akhirnya dia tumbuhlah kreativitas. Sehingga kepepet itu ada memang kepepet yang bermanfaat, membangkitkan inovasi dan kreativitas. Itu terjadi pada orang yang sudah terbiasa menghadapi kondisi sulit, sehingga ada jiwa problem solving ada, dan dia punya keuletan, punya mentalitasnya ada, bertahan di kondisi sulit. Tapi ada orang yang tidak punya mental untuk bertahan dalam kondisi sulit, akhirnya dia menyerah pada keadaan gitu. Pada keadaan. Jadi nah, ini bahaya. Berkaitan dengan pola pikir juga Ustaz ya. Betul. Berkaitan dengan memori, pengalaman hidup, bahwa dalam pengalaman hidup sering dia mengalami kondisi kepepet dan ternyata masih bisa survive dengan langkah-langkah yang di luar wajar. Itu ternyata bisa. Itu juga bisa memberikan motivasi ya. Betul. Nah Ustaz, berkaitan dengan beberapa catatan tadi yang saya ini yang di zaman Rasulullah dulu itu sudah seperti misalnya konsep mudarobah tadi, kemudian magang dan yang lain-lain. Nah, apakah sistem yang diterapkan di zaman Rasulullah itu juga di zaman milenial seperti sekarang ini juga bisa Ustaz ya? Sangat bisa untuk diterapkan. Kalau namanya konsep Mas Riza, konsep itu pasti bisa diterapkan oleh siapapun dan dimanapun. Konsep bagi hasil, kerjasama bagi hasil, ataupun musyarakah, berupa serikat dagang, itu relevan di mana saja. Karena dalam teori sejarah dikatakan at-tarikhu yu'idu nafsah. Perjalanan hidup manusia itu akan selalu terulang. Yang tidak terulang pelakunya. Tapi perilaku itu akan terus terulang. Kondisi orang terjepit, kemudian selesai dari kondisi terpuruknya itu dengan pemikiran kreatif inovatif, itu akan terjadi di setiap masa. Sehingga sebetulnya konsep-konsep yang diajarkan dalam Islam, dalam praktek Nabi, itu akan konsepnya yang bersifat natural, alam, sejalan dengan sunnatullah di alam semesta ini. Jadi simbol-simbol kesuksesan, kiat-kiat, trik-trik tata untuk membangun sukses itu relevan di mana saja, kapan saja. Karena syariat Islam itu syariat yang bersifat universal, berlaku untuk semua orang, dan bersifat natural, sesuai dengan alam, dengan sering disebutkan sunnatullah atau sering dikatakan dengan hukum alam. Maksudnya Islam tidak bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam, bahkan Islam sejalan. Jadi bagaimana orang sukses, Islam mengajarkan kiat-kiat untuk orang sukses. Misalnya Nabi mengatakan ihtanim khamsan qabla khamsin, optimalkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Salah satunya syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Nah, kalau tadi yang Mas Riza sampaikan, anaknya orang kaya, apa yang dia lakukan? Dia kongkos kerjanya, santai-santai. Dia tidak mengoptimalkan, dia lupa bahwa besok ketika dia sudah tua, dia tidak punya energi lagi, sudah lemah fisiknya, sudah mulai harus berjuang melawan penyakit macam-macam.
Sehingga harusnya membangun sukses itu sejak dini, bukan kalau sudah tua. Nah, sedangkan orang tua yang salah persepsi, mumpung orang tuanya masih ada, engkau tidak usah susah, engkau dimanjakan, difasilitasi. Giliran bapaknya sudah mati, anaknya belum siap mental, belum punya skill, belum punya pengalaman. Itu konsep itu ada dalam Islam. Karena khamsah, manfaatkan 5 hal, salah satunya masa mudamu sebelum kau masa tua. Di masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Seperti sekarang, orang yang kemarin hidup hemat, kemudian dia kreatif, inovatif, dan dia produktif. Masa pandemi seperti ini, ya semua mengalami terdampak. Tetapi orang yang kemarin punya tabungannya miliaran rupiah, Mas Riza, dia sekarang masih bisa tidur nyenyak. Kenapa? Dia sudah mempersiapkan diri untuk kondisi semacam ini. Tapi orang yang kemarin foya-foya, tabungannya habis dengan persepsi bahwa bisnisnya akan tetap jalan, sekarang jatuh, betul-betul jatuh. Kenapa? Sekedar untuk gaji karyawan sudah tidak ada, tabungan sudah habis, digunakan untuk pelesiran ke Eropa, pelesiran ke sana kemari, tabungan menipis, sehingga sangat terpukul. Sehingga sampai sebagian orang di kondisi krisis semacam ini, yang mati duluan justru orang kaya sebelum orang miskin. Terutama orang kaya yang kemarin hidupnya foya-foya, karena dia tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang susah. Kalau orang miskin katanya memang dari kemarin makannya tempe, kalau sekarang cuma makan pakai sambal juga tidak apa-apa, gitu sudah terbiasa. Baik Ustaz, kalau misalnya dengan kondisi yang agak berubah ini kemudian kita ingin memulai satu saat Ustaz ya. Nah, kalau menurut Ustaz ini sebaiknya bagaimana sistem yang kita lakukan? Misalnya kita mau cari modal juga susah kalau sekarang Ustaz. Apakah ini dengan misalnya sistem bagi hasil atau apa ini Ustaz kira-kira yang paling pas dilakukan? Mas Riza, tadi saya sudah sampaikan bahwa modal yang paling utama yang harus dimiliki dan akan selalu eksis itu adalah skill pengusaha, bukan modal finansial. Kondisi krisis semacam ini membuktikan bahwa orang yang punya kreativitas, punya inovasi, dia akan bisa survive. Tapi orang yang punya duit banyak tapi dia tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi, selesai itu. Tamat. Kenapa? Mau bisnis apa lagi ya? Bingung dia. Tapi orang yang punya kreativitas, walaupun dia tidak banyak modal, kreativitas itu bisa menghasilkan modal. Itu yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika dia datang ke Madinah dalam kondisi tidak punya apa-apa, tapi dia punya skill bisnis. Skill bisnisnya luar biasa. Sehingga walaupun dia tidak punya modal, dia pergi ke pasar. Karena namanya seorang pedagang, dia melihat peluang banyak di pasar itu yang bisa dia manfaatkan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Di sore hari dia sudah pulang dengan membawa keuntungan. Dalam hitungan hari dia sudah bisa punya modal untuk nikah dia. Awal-awal hijrah misalnya, dan memberikan mas kawin sebesar emas sebesar biji kurma. Itu hitungan hari dia sudah bisa mendapatkan itu. Kenapa? Kreativitas, inovasi dalam pedagang. Jadi modal yang harus dimiliki pertama adalah skill. Kalau punya skill, kreativitas, inovasi, maka dia tidak akan pusing memikirkan modal berupa uang, karena uang itu hanya pelengkap. Betapa banyak bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan uang tanpa modal uang. Yang dibutuhkan adalah kreativitas. Sebaliknya, banyak orang punya uang, dia bingung mau diinvestasikan kemana, gitu. Dia bingung sekarang. Makanya salah satu hal yang unik sekarang Mas Riza, kalau Mas Riza ketemu dengan teman-teman praktisi perbankan, mereka itu lagi bingung menyalurkan modal, kreditnya kemana, bingung mereka. Para pengusaha sekarang rata-rata memilih wait and see, dananya dimasukkan rekening. Padahal bank harus menyalurkan pembiayaan untuk bisa memberi bunga kepada para nasabah. Bingung bank sekarang, kesulitan menyalurkan pembiayaan. Tidak ada yang mau dan dari yang bisa dipercaya gitu, minim yang bisa dipercaya untuk diberi pinjaman. Jadi kuncinya bukan pada modalnya tapi pada kreativitas dan skill. Betul. Baik Ustaz, terima kasih nih untuk waktunya dan juga banyak ilmu tadi yang kita sampaikan. Kita berharap insya Allah Ustaz bisa hadir lagi minggu yang akan datang Ustaz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Ya, jangan lupa nih pemerhati Prosalina ya, untuk minggu depan kita akan berbincang tentang peluang bisnis syariah di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau pemerhati punya pertanyaan, karena kita memang memberikan segmen untuk tanya jawab sebetulnya, tapi karena ini masih tayangan perdana di YouTube, makanya kita masih banyak berbincang saja dengan Ustadz. Nah, apabila pemerhati ingin bergabung dan bertanya untuk minggu depan, silahkan langsung komen saja di bawah ya, atau Anda bisa kirim via WA di 087 77 100 1000. Jangan lupa untuk selalu like ya, komen dan subscribe tentunya di channel YouTube kita di Prosalina Radio. Jangan lupa acara kita ini tentunya masih didukung sepenuhnya oleh Grand Amani yang bisa menjadi pilihan terbaik investasi terbaik di lokasi strategis di area kota Jember ya. Grand Amani ini memberikan konsep syariah yang tanpa riba, tanpa bank ya, dan juga berada di lokasi-lokasi yang strategis. Grand Amani hadir dengan menggabungkan konsep hunian Islami, Muslim Ideal Living, dan juga hunian modern, rumah yang nyaman dengan fasilitas lengkap, one gate system, post security, juga musola, juga stand komplek hunian, juga jalan paving, jalan lebar ya 8 meter, juga saluran air, penerangan jalan umum, dan juga free desain rumah. Nah itu ya, Anda bisa pilih dua lokasi, ada Grand Amani Srikoyo, ini akses mudah dekat dengan Rumah Sakit Dr. Subandi, Samsat Subandi, juga kampus UNED, alun-alun Jember. Tersedia 33 unit kafling yang pemerhati bisa dapatkan mulai harga 72 juta rupiah saja. Nah, untuk di kawasan kampus, pemerhati juga bisa mendapatkan pilihan kafling siap bangun di Grand Amani Kaliurang, tersedia 23 unit ya, mulai harga 82,5 juta rupiah saja. Nah, untuk info lengkap silakan Anda bisa hubungi Kiki di 081 130 1016. Grand Amani, Muslim Ideal Living, investasi berkah menguntungkan. Ya, baiklah, waktu kita sudah habis untuk kali ini ya, di pertemuan kali ini di acara Diaparis kita bersama narasumber kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA, yang insya Allah beliau akan kembali hadir lagi minggu depan tentunya dengan tema yang lain. Terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.